Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat zuhur berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kalau saja kita mau merenung bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu besar nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Namun terkadang kita lupa bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, namun terkadang kita lalaikan. Kita baru mengerti, baru paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat ketika kita sudah merasakan sakit. Terkadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Namun terkadang kita baru ingat ketika kita sudah mengurangi atau sudah sedikit rizki yang kita punya. Terkadang kita juga lupa bahwa begitu banyak rizki-rizki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun terkadang kita baru mengerti ketika sedikit demi sedikit rizki yang Allah berikan sudah mulai berkurang dari kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita dalam merencanakan sesuatu, ketika kita ingin bepergian, kemudian kita ingin mengadakan menginap di satu tempat atau sebuah rekreasi, maka tentu saja kita menyiapkan hal yang begitu sempurna agar kegiatan kita itu berjalan dengan baik. Untuk hal yang sekiranya kita laksanakan untuk menginap saja dalam sebuah rekreasi yang hanya untuk 1 hari, 2 hari, bahkan paling lambat 5 hari, tentu saja kita selalu berusaha mempersiapkan persiapan dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang biasanya kita persiapkan untuk perjalanan rekreasi kita? Yang pertama, paling tidak kita tahu betul tempat yang akan kita tuju sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, paling tidak kita menyiapkan bekal selama dalam perjalanan kita menuju tempat yang kita tuju. Kemudian kita juga paling tidak menyiapkan apa saja yang perlu kita persiapkan selama kita menginap atau dalam acara. Semakin lama kita mengadakan kegiatan, maka semakin banyak persiapan yang kita harus persiapkan, agar tentunya akomodasi selama kita kegiatan tidak menjadi kurang, sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita rencanakan. Namun tidakkah kita juga berpikir bahwa untuk sekedar menginap atau rekreasi kegiatan kita saja kita menyiapkan hal begitu mantap agar perjalanan dan kegiatan kita itu menjadi lancar? Bagaimana persiapan kita lalu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita semuanya sudah tahu tujuan akhir kita di akhirat nanti? Ada 2 tujuan yang nanti akan kita singgahi, antara surga atau neraka. Ini tujuan kita ke depannya. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk perjalanan itu? Untuk hal yang sifatnya duniawi saja kita mempersiapkan dengan baik,
agar tentunya selama di perjalanan, selama di kegiatan tidak ada satu hal yang kurang. Namun perjalanan yang begitu panjang, kita tidak tahu sampai kapan, seberapa panjangnya. Hanya saja yang jelas kita tahu bahwa jalan nanti menuju Allah Subhanahu wa taala begitu panjang. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk menuju ke sana? Paling tidak ketika kita ditanya apa target hidup kita nanti, maka sebagian besar kita akan menjawab ingin jadi orang sukses, ingin memiliki kedudukan yang tinggi, ingin menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Tidaklah salah, karena memang kita membutuhkan itu. Namun bagaimana caranya, apa yang kita punya akan menjadi jalan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dititipkan untuk memiliki harta yang cukup banyak, bagaimana itu kita gunakan untuk mencari jalan ridho Allah? Ketika kita punya kedudukan diberikan oleh Allah, maka bagaimana caranya kedudukan yang kita miliki itu untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jika kita mau merenung kembali bahwa hakikat perjalanan kita itu masihlah sangat jauh, sehingga kita harus mempergunakan apa yang Allah titipkan, apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi jalan keberkahan dan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa hidup kita ini adalah merupakan sebuah fase perjalanan, perjalanan yang cukup jauh, sehingga harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dari kita enggak ada, Allah ciptakan. Dari kita tidak punya apa-apa, Allah berikan. Dari kita tidak punya tempat tinggal, Allah berikan. Dari kita tidak punya rizki, Allah berikan. Dari kita tidak punya pekerjaan, Allah berikan. Dari kita orang biasa menjadi orang berkedudukan, semuanya Allah berikan untuk kita. Kaifa takfuruna billah. Kemudian bagaimana kita bisa ikrar kepada Allah? Tadi awal disampaikan bahwa bagaimana apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi jalan kedekatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kedudukan kita digunakan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita itu menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan kita ini adalah sebuah ujian. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa pada akhirnya nanti kita semuanya akan menuju Allah, bahwa kita nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang cukup panjang. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan itu sehingga perjalanan kita menjadi mudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja Allah selalu memberikan kita dua pilihan dari apa yang diberikan, yaitu kiri atau kanan, surga atau neraka, ibadah atau maksiat. Itu yang selalu diberikan kepada Allah dengan dua pilihan, dan kitalah yang menentukan pilihan mana yang hendak kita pilih. Ketika berkumandang azan, pilihannya kita menuju ke masjid atau kita lanjutkan ke aktivitas kita. Ketika ada kegiatan-kegiatan lain, mana yang akan kita pilih? Ikut kegiatan yang sifatnya positif atau kita ikut kegiatan? Kalau ada tawaran-tawaran sesuatu yang salah, apakah kita akan mengikuti yang salah atau kita mengikuti hal-hal yang baik dan benar? Semuanya
akan kembali kepada kita, karena tentunya diberikan dua pilihan selalu kepada kita, jalan mana yang akan kita pilih. Kalau kita mengerti jalan mana yang harus kita pilih, tentunya sesuatu yang baik yang sudah menunggu kita, karena kita tahu target perjalanan kita, karena tawaran yang Allah berikan antara surga dan neraka itu, paling tidak kita ngerti apa yang harus kita pilih. Namun terkadang karena berbagai macam aspek, sehingga kita tahu bahwa kebaikan yang akan kita lakukan, yang kita inginkan, tetapi perjalanan atau yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah. Terkadang kita tahu bahwa maksiat itu akan menunjukkan kita kepada kesesatan, tetapi kadang kita agak sulit untuk menghindari itu. Sesuatu kebaikan yang disampaikan oleh sahabat kita ketika kita diajak beribadah, kita tahu bahwa itu bernilai ibadah dan mendekatkan kita kepada Allah, tapi terkadang kita sulit untuk mengikutinya, padahal kita tahu bahwa perbuatan itu adalah sesuatu ibadah yang baik yang harus kita lakukan. Ini antara kebaikan dan keburukan yang selalu ditimpakan kepada kita semua, pilihan-pilihan mana yang akan kita tentukan nanti. Kemudian proses perjalanan kita juga menuju Allah, bahwa ini adalah sebuah fase pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu ayyatruku suda. Apakah nanti perjalanan kita dibiarkan begitu saja? Tentunya apapun yang akan kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit saja kita berbuat baik, maka pasti akan Allah berikan kebaikan juga untuk kita. Dan sedikit saja kita melakukan kesalahan, ada catatannya dan akan dikembalikan kepada kita. Sehingga bagaimana kita terus dengan gejolak antara kebaikan dan keburukan yang ditimpakan ujian kepada kita semua, maka tentu ketika proses tujuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menggoyahkan kita, apapun yang menjerumuskan kita, tentu saja selalu kebaikan yang akan kita tuju, selalu kebaikan yang akan kita jalani, karena memang tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah sama-sama mulai kita perbaiki niat. Ketika kita punya niat untuk melakukan ibadah kepada Allah, setidaknya itulah yang harus kita kerjakan. Banyak sahabat-sahabat kita, banyak momen-momen yang kurang mendukung ketika kita mengadakan perbuatan baik. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah, kita luruskan niat bahwa nanti pada saatnya urusan kita menjadi urusan pribadi kita, dan sahabat-sahabat kita pun akan menjadi urusan sahabat-sahabat kita. Karena nanti di akhirat masing-masing amal ibadah pertimbangannya adalah masing-masing dirinya, tidak ada hubungannya dengan kita. Sehingga pada saat nanti kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang akan kita dapati, karena selama proses perjalanan kita menuju Allah, perjalanan itulah, kebaikan itulah yang kita laksanakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah sebelum saya tutup, kita bacakan suratul Fatihah dengan niat ikhlas, tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah sebaik mungkin agar perjalanan kita yang panjang menuju Allah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rangkaian-rangkaian yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah.
itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalani aktivitas kegiatan kita dengan seluruhnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya ketika kita dihadapkan ke hadapan Allah, nilai-nilai baik yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.